Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Upaya vaksinasi kian diintensifkan termasuk vaksinasi tahap 3 yang saat ini menyasar tenaga kesehatan sebagai booster. Sementara itu desakan warga untuk mendapatkan vaksinasi tahap ketiga pun juga tetap tinggi. Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil. Profesor, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Kusnandi. Prof, ini menjawab pertanyaan dari warga ya. Perlukah vaksin ketiga untuk umum? Apa pertimbangan utamanya di sini? Jadi kan yang kita berikan selama ini kan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac itu merupakan vaksin yang dimatikan, ya, yang dimatikan, ya, inactivated vaksin. Ya. Nah, kalau inactivated vaksin itu diberikan mesti beberapa kali. Seperti kita menyuntik bayi-bayi baru lahir itu kan, itu umur 2 bulan disuntik, umur 3 bulan disuntik, umur 4 bulan disuntik, kemudian diulang lagi umur 1 tahun, kemudian diulang lagi pada waktu masuk sekolah. Nah itu kalau kita memberikan vaksin yang inactivated, ya jadi harus ada ulangannya seperti itu, karena tidak akan tahan seumur hidup, jadi harus diulang. Begitu juga untuk vaksin inactivated dari Sinovac ini, jadi harus diulang. Oke, Nah, ada dua hal yang ingin saya highlight di sini, Prof, yakni mengenai harus diulang dan juga mengenai mix gitu ya. Kita lihat bersama memang vaksin yang kemudian menjadi booster saat ini tenaga kesehatan adalah vaksin jenis Moderna, begitu. Tapi saya akan menuju ke yang poin pertama dulu, yakni mengenai jangka waktu. Dari hasil riset Profesor sendiri, direkomendasikannya itu maksimal berapa bulan untuk dari vaksin Sinovac tahap kedua ini untuk kemudian dilakukan booster atau penambahan? jadi minimal itu adalah 6 bulan setelah injeksi kedua minimal. Ya, jadi injeksikan jaraknya itu pertama itu 1 bulan, satu bulan kemudian diulang. Nah minimal itu adalah 6 bulan setelah injeksi kedua. Jadi 1 tahun itu boleh. Oke, 6 bulan begitu ya. Tapi setelah 6 Ya. bulan, berapa persen dari tingkat antibodi kita yang berkurang setelah 6 bulan ini? Dari pengamatan yang dari kita, itu kadar antibodinya itu dari neutralizing antibodinya yang tadinya sekitar 5 ribuan, itu setelah 3 bulan tinggal 1.000, terus kemudian 6 bulan itu tentu di bawah itu gitu loh ya. Nah, tapi sekali lagi menurut dari Ekman ya, Prof. Amin Subandrio dikatakan bahwa kita tidak bisa bilang berapa kadar titer antibodi itu yang untuk membunuh kuman. Oleh karena sampai sekarang itu belum tahu kita titer berapa yang membunuh kuman gitu. Oke. Prof, tapi kemudian ketika 2 dosis vaksin akan dari 2 dosis vaksin awal kemudian di-mix dengan tipe vaksin lain sebagai booster, adakah mungkin efek atau KIPI yang dirasakan? Nah, dari hasil pengamatan kita dengan 2 kali pemberian Sinovac, itu diberikan booster dengan vaksin lain dari penelitian yang ada di luar negeri gitu ya, kayak Moderna, dikasih Pfizer dan sebagainya, itu boleh. Dan itu hasilnya bagus. Karena itu memperkuat efek jadi imunogenesitasnya. Oke, artinya ketika satu adalah inactivated virus, kemudian yang kedua adalah mRNA gitu, tidak apa-apa berarti ya, kemudian jika setelah 6 bulan dilakukan booster di sini ya? Tidak apa-apa. Nah, jadi itu sudah diteliti di luar ya, pemberian itu baik gitu loh ya, seperti itu. Sehingga ya, Prof, kemudian kalau kita bicara soal uji klinis, maka uji klinis seperti apa, Prof, yang harus dilakukan pada jenis booster ini? Apakah ada treatment khusus mungkin yang diperhatikan sebelum nantinya final booster ini bisa kemudian diberikan kepada masyarakat umum? Kan kalau mamanya kita melakukan uji klinis, itu kan kita mesti publish ya di majalah internasional ya. Nah, kalau udah di-publish dan udah disetujui, nanti WHO itu mengeluarkan apa yang disebut emergency use listing. Kalau semua vaksin itu
udah dikeluarkan emergency use listing oleh WHO, itu semua negara udah bisa pakai. Jadi kalau mamanya kita nggak perlu lagi uji klinis lagi di Indonesia. Jadi kita pakai yang dari luar negeri. Jadi kayak Moderna, AstraZeneca, Pfizer dan sebagainya itu udah ada emergency use listing dari WHO. Sehingga kita bisa memakainya. Kita nggak perlu uji coba sendiri di negara kita. Oke. Prof, ini ada juga pertanyaan dari warga yang mempertanyakan mengenai vaksin booster begitu ya. Ada yang mengatakan membandingkan dan komparasi bahwa ada vaksin di luar negeri sana yang memang 2 kali untuk penyuntikan dan ada yang cuma 1 kali, katakanlah seperti Johnson & Johnson begitu. Kalau menurut Prof, apakah ini bisa diterima untuk masyarakat Indonesia? Bisa, karena udah di emergency use listing oleh WHO. Semua vaksin yang udah ada emergency use listing oleh WHO itu kita bisa pakai. Jadi nanti tinggal nanti menghubungi dari Badan POM kita. Nanti untuk Indonesia Badan POM yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi semua vaksin yang beredar kalau ingin digunakan di Indonesia itu harus melalui Badan POM kita. Dan Badan POM itu akan melihat apakah dia udah punya emergency use listing yang dikeluarkan WHO atau belum. Kalau belum ya pasti Badan POM nggak mau gitu loh. Saya sekali lagi yang akan menggunakan izin di Indonesia itu Badan POM. Ya, seperti itu. Badan POM melihat kelengkapannya. Prof, kemudian kalau pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu untuk booster perlu untuk 2 kali dosis juga atau cukup 1 kali saja, Prof? Boosternya? Boosternya kan sekali ya, gitu. Nah nanti nih kan kayak vaksin di Indonesia gitu ya. Betul. Itu kan lama-lama kalau kita udah di ini, barangkali kita nanti perlunya tiap tahun kayak kita kasih vaksin influenza, ya kalau kita mau ke naik haji kan kita di vaksin influenza, vaksin meningitis, nah seperti itu nanti situasinya nanti. Ya, kita sekarang sedang belajar ini tentang penyakit COVID ini. Jadi, tapi rasanya karena ini jenis virusnya seperti influenza, ya, tapi tentu sekarang ini dia masih sangat ganas gitu ya. Tapi nantinya dia akan seperti kena ini familinya seperti influenza, nanti lama-lama itu semuanya kayak influenza. Jadi mungkin kalau kita mau pergi kemana kita disuntik gitu ya. Kalau kita mau naik haji disuntik gitu, seperti itu. Oke, kemampuan dari booster ini bisa bertahan berapa lama, Prof? Apakah akan sama 6 bulan begitu atau bisa dikatakan lebih seperti 1 tahun atau bahkan lebih? Ya harapan kita ya tentu 1 tahun ya. Ya kan ini lagi belum selesai nih penelitiannya. Ini saya baru ya. Dan kita belum melakukan penelitian booster sampai sekarang. Ya, oleh karena yang kita akan mengambil hasil dari yang ada di luar negeri, yang udah ada emergency use listing itu. Nah, yang dari kita itu kemarin saya udah mengusulkan untuk melakukan penelitian, udah saya kirimkan ke Bio Farma, itu nanti terserah Bio Farma apakah mau melakukan penelitian ini juga atau tidak. Tapi sekali lagi dari WHO sudah mengeluarkan emergency use listing untuk digunakan Sinovac diganti diteruskan dengan vaksin yang lain. Oke, baik. Terakhir Prof, adakah mungkin saran yang bisa Prof katakan? Saat ini pun masyarakat masih banyak yang belum divaksin tahap pertama, masih belum banyak, kedua pun juga banyak yang belum tuntas juga. Kalau rekomendasi dari Prof sendiri bagaimana bisa menyelaraskan alur vaksinasi ini agar seluruh warga ini tuntas sembari booster pun juga bisa dilakukan? Apakah kemudian prioritas utamanya selesaikan dulu yang vaksin tahap pertama kedua atau ya diselaraskan saja sembari booster pun bisa diberikan untuk yang sudah selesai tahap kedua? Jadi kalau ada vaksinasi di sekitar rumah kita, RT, RW dan sebagainya, berbondong-bondong lah ikut gitu ya sesuai sama anjurannya. Karena sekarang yang dianjurkan itu 12 tahun ke atas dan pada dewasa. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini nampaknya yang di booster itu fokus pemerintah itu untuk tenaga kesehatan dulu. Baik tenaga kesehatan di
pemerintahan maupun di ABRI dan sebagainya, karena akan menolong untuk memberikan pemberian imunisasi kepada warga sekitarnya nanti. Kita ketahui sekarang ini karena banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal, ya, dokter yang meninggal udah hampir 600 orang, tenaga kesehatan lain juga cukup tinggi oleh karena dia selalu berhubungan dengan orang yang sakit. Sehingga yang diperlukan sekarang ini yang itu akan diberikan dosis ketiga untuk meningkatkan titer antibodinya adalah tenaga kesehatan dulu, terus nanti baru untuk masyarakat luas. Oke, baik. Baik, terima kasih Ketua Tim Riset Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnadi Rusmil sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Prof. Terima kasih.